Aduh, ibu-ibu sayang, ini acara besar tingkat kecamatan loh, bukan sekedar arisan RT. Kok penampilan kalian mengenaskan begini? Cuma pakai batik biasa, nggak modal banget sih buat beli baju baru. Bu Rena, wah megah sekali bajunya hari ini. Kami memang pakai batik yang ada aja di lemari, Bu. Yang penting kan sopan, bersih, dan pantas untuk menghadiri acara di kampung. Halah, alasan orang nggak punya uang ya begitu. Sopan aja nggak cukup, Mbak Siti. Harus wah dong kayak aku. Lihat. Wah, nggak salah nih. Aku beli baju ini, bagus banget bahannya. Di kampung ini pasti nggak akan ada yang punya. Baju mahal kayak gini, orang-orang mana mampu beli. Aduh, Mbak Siti, pagi-pagi begini udah mau kemana sih? Kok penampilannya lecek amat? Bu Rena, selamat pagi. Ini mau ke pasar depan komplek, Bu. Mumpung sayurannya masih segar. Itu dasternya gak bosen dipakai terus dari minggu lalu. Aku perhatikan warnanya udah pudar begitu. Apa gak malu dilihat orang-orang jalanan? Gak apa-apa kok, Bu. Namanya juga mau ke pasar, becek-becekan. Yang penting bajunya bersih, nyaman dipakai sepedaan, dan gak gerah. Aduh, kalau aku sih nggak betah ya Mbak. Biarpun cuma ke pasar atau cuma keluar pagar rumah semeter, penampilan itu nomor satu. Gak apa-apa, Bu. Kayak gini juga bikin saya nyaman. Malu dong sama status kita sebagai warga kompleks ini. Masa mukanya glowing tapi bajunya kayak kain pel begitu? Bikin sepet mata orang yang melihat aja. Ya bagaimana lagi, Bu? Bagi saya yang penting fungsinya, bukan harganya. Uangnya lebih baik disimpan buat tabungan sekolah anak-anak. Aduh Mbak Siti, makanya kerja yang rajin atau bilang suaminya biar bisa belikan baju yang agak pantas. Jadi perempuan itu jangan mau kelihatan kasihan terus. Mohon maaf, Bu, mungkin saya dan Bu Rena punya kebutuhan yang berbeda. Jadi saya menggunakan uang untuk kebutuhan lainnya. Ya iyalah, makanya bilang ke suaminya cari kerja yang ngasilin uang banyak biar bisa beli baju yang bagus. Lihat nih baju aku, sutra asli. Kalau kena matahari berkilau, orang yang melihat aja langsung tahu kalau aku ini kelas atas. Mohon maaf, Bu Rena, saya masih ada yang harus saya kerjakan. Saya duluan ya, Bu. Ya udah sana lanjut ke pasar, jangan deket-deket pagar aku. Nanti debu dari daster kamu nempel di brokat mahal aku ini. Aduh, maaf ya ibu-ibu sayang, aku agak telat datangnya nih. Tadi itu harus nunggu kurir paket rumah dulu. Tahu sendiri kan, baju impor dari luar negeri begini kalau gak kita sendiri yang terima, takutnya nanti malah rusak atau hilang. Kurirnya sampai aku kasih tip besar gara-gara antar ini tepat waktu. Oh, nggak apa-apa Bu Reno, silakan diminum tehnya. Wah, tapi memang kelihatan beda ya, bajunya berkilau banget tuh, bahannya pasti halus ya Bu? Iya dong Bu Tari, ini bahannya premium, nggak panas. Tapi ngomong-ngomong, aduh maaf ya sebelumnya, itu jilbab yang Bu Tari pakai modelnya udah ketinggalan zaman 3 tahun yang lalu nggak sih? Warnanya juga agak kusam, pas Mina model begitu kan sudah nggak ada yang pakai sekarang. Tapi menurut kami jilbab Bu Tari bagus kok, warnanya kalem dan cocok juga sama bajunya. Ah, Bu Joko ini selera fashionnya sama aja ternyata. Nggak bisa begitu dong. Kita ini akan mengadakan arisan sebulan sekali. Masa penampilannya flat terus, nggak ada peningkatan? Sesekali potong uang belanja buat beli yang bagusan di mall biar arisan kita ini kelihatan berkelas sedikit kalau difoto dan dimasukkan ke grup WA. Kalau begini kan jomplang banget, akunya udah modis. Lah ibu-ibu yang lainnya malah kayak mau pergi ke warung kelontong. Bu Rena dengar ya, kita di sini tuh mau arisan, bukan duduk gaya. Lagian ibu juga kenapa duduk di situ? Gak sopan banget. Bu Joko, saya ini nggak level duduk di bawah kayak begitu. Penampilan saya udah mewah dan mahal kayak gini. Masa harus duduk di bawah sama kalian yang bajunya aja lusuh kayak gitu?
Cukup Bu Reno, Bu Joko benar. Kamu sudah keterlaluan dan tidak menghargai saya sebagai pemilik rumah. Oh, jadi Bu Tari ini tersinggung sama omongan saya. Kalian semua tersinggung. Harusnya kalian itu mikir, bukan tersinggung. Yang saya omongin itu benar kan? Diam Bu, kalau ibu nggak mau diam, lebih baik Bu Reno pergi saja. Kita pengen acara ini berjalan dengan baik tanpa saling menghina. Bu Aminah, kesini sebentar deh. Iya Bu Reno, ada apa? Aku dari tadi di dalam masjid mau tanya, tapi nggak enak karena lagi ceramah. Itu yang ibu gendong itu tas mukena atau sejenis kantong belanjaan pasar sih? Kok modelnya kusut dan aneh begitu? Oh, ini tas mukena Bu Reno. Ini buatan anak saya sendiri waktu dia belajar menjahit di sekolahnya. Memang dari sisa-sisa kain, tapi bagi saya ini berharga banget karena kenang-kenangan dari anak. Aduh Bu Aminah, kreatif sih kreatif. Menghargai anak ya boleh-boleh aja sih. Tapi ya lihat tempat dan situasi dong. Masa pergi ke tempat ibadah, ke pengajian umum begini, bawanya tas kayak mau ke pasar loak begitu? Apa nggak mikir apa kata orang nanti? Insya Allah, kalau di rumah Allah kan yang dinilai niat dan ibadahnya Bu Reno, bukan tas atau pakaiannya. Aduh, klasik banget deh alasannya. Ibadah memang urusan hati, tapi penampilan luar itu kan mencerminkan kehormatan diri kita. Jatuh deh gengsi ibu-ibu komplek kita ini kalau dilihat orang luar dari kampung sebelah. Dikira kita semua di sini nggak mampu beli tas mukena yang pantas. Besok-besok kalau belum bisa beli tas jinjing yang bagus, mending mukenanya ditaruh di dalam plastik belanjaan yang bersih aja sekalian deh. Malah lebih mendingan dilihatnya daripada kain perca begitu. Ya Allah, Bu Rena itu kenapa ya gampang banget komentarin orang lain? Apa dia nggak mikirin perasaan orang lain juga? Bukan cuma kamu Bu, saya juga kena sama dia. Kamu juga sama Bu. Wah, Bu Rena itu benar-benar keterlaluan ya. Saya pikir dia cuma ngelakuin itunya ke saya aja. Orang kayak Bu Rena nggak mungkin cuma ngelakuin itu ke kamu doang Bu. Dia pasti ngelakuin ini dan itu ke semua orang yang dia anggap lebih rendah daripada dia. Bu Rena ini udah keterlaluan ya. Saya tahu dia memang orang kaya, tapi bukan berarti dia bisa seenaknya sama kita Bu. Malam semuanya, lagi pada sibuk ngumpul-ngumpul ya di pos ronda. Bu Rena, iya nih Bu, lagi mendata iuran sekalian bikin hiasan buat panggung Agustusan besok. Mau sekalian bayar iuran Bu. Oh, tentu dong Pak RT. Nih iuran dari aku, pakai uang pas aja, ambil semuanya, nggak usah dikasih kembalian. Anggap aja aku bantu sumbang lebih buat beli kopi bapak-bapak yang lagi ronda. Wah, terima kasih banyak Bu Rena, sangat membantu. Ini buat kas kampung. Iya sama-sama, tapi ngomong-ngomong ya, ibu-ibu ini kan malam hari, suasananya juga santai. Tapi mbok ya kalau keluar rumah kumpul di pos ronda begini dan sedikit, kenapa sih minimal sisiran atau pakai baju yang agak segeran? Emangnya kenapa sih Bu? Penampilannya kucal-kucal begini, pakai daster lohor, muka berminyak, kayak orang gak pernah diurus atau dirawat sama suaminya aja. Kan cuma mau bikin kerajinan kertas di pos ronda deket rumah sendiri. Bu Rena, gak kepikiran buat dandan rapi kita mah. Ya justru karena deket rumah itu harus tetap dijaga penampilannya. Malu-maluin tahu nggak kalau tiba-tiba ada tamu dari luar komplek lewat atau Pak RW datang meninjau terus melihat ibu-ibu di sini penampilannya kayak orang susah semua. Bu Rena, tolong jangan ngomong kayak gitu Bu, nggak enak kalau didengar warga lain. Ya udah ya, aku mau masuk rumah dulu. Gerah di sini banyak nyamuk, takut kulit aku yang habis perawatan ini jadi bentol-bentol.
Ibu-ibu, saya tahu kalau kalian sakit hati sama omongan Bu Rena, tapi jangan berkecil hati ya. Ingat, Tuhan itu nggak pernah tidur. Bu Rena pasti akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Iya Pak RT, kita udah kebal kok sama kelakuannya Bu Reno. Aduh, Pak Min, kok tumben jam segini baru sampai di depan gang? Aku udah nungguin dari tadi tahu, takut kulit aku gosong kalau kelamaan kena matahari. Bu Rena, iya maaf Bu, tadi di pasar induk agak macet pas bongkar muatan. Silahkan dipilih sayurnya, masih segar semua ini. Bu Rena mau beli bayam juga, ini bagus-bagus loh, mumpung belum kehabisan sama yang lain. Minggir dikit dong Bu Tari, tolong kasih jarak ya. Baju yang kamu pakai itu bahannya kasar banget, kelihatan dari serat kainnya yang murahan. Nanti kalau gesekan terus merusak serat baju rajutanku yang mahal ini gimana? Kamu mau ganti rugi, ha? Ya ampun Bu Rena, cuma senggolan baju sedikit aja kok sampai segitunya sih. Loh, harus begitulah. Pakaian itu investasi. Baju olahraga aku ini belinya di butik olahraga internasional. Bahannya halus dan antibakteri. Harganya saja bisa buat beli seluruh sayuran di gerobak Pak Min ini, plus gerobak-gerobaknya sekalian, tahu nggak? Makanya kalau belanja sayur ya pakaiannya disesuaikan. Jangan pakai bahan yang bisa merusak baju orang lain. Ini bayamnya, Bu Tari, totalnya jadi 5.000 saja. Tuh kan, tuh harga belanjaan kamu aja nggak sampai sepeser dari kancing baju aku ini. Udah apa Min, carikan aku buah impor yang paling mahal di dalam gerobak kamu itu, buruan. Ada angin apa ini Bu Rena? Mampir ke warung reot saya. Mau minum apa Bu? Ada es cendol, es sirup, sama es teh yang lain yang segar-segar. Aduh, maknya air putih kemasan yang paling dingin aja deh. Jangan dikasih es batu dari air mentah ya, perut aku bisa sensitif nih. Iya deh, si paling sensitif. Waduh, warung kamu ini kok panas dan pengap banget sih, Mak. Gak ada niatan pasang kipas angin yang gedean apa? Namanya juga warung kampung Bu, seadanya aja, yang penting berkah. Untung aja ya hari ini aku pakai baju yang bahannya premium, menyerap keringat dan punya teknologi anti gerah. Biarpun di tempat pengap begini, aku nggak bakal keringetan parah dong. Gak kayak daster katun murah yang kalau kena keringat sedikit langsung basah kuyup, ceplok di badan, terus bikin bau apek kemana-mana. Pakaian yang penting bersih dan sopan aja udah cukup kok Bu Reno. Namanya juga hidup di kampung, cuaca panas begini wajar kalau keringetan. Aduh, Bu Amina, itu sih prinsip orang yang gak maju aja. Penampilan itu mencerminkan kelas sosial kita. Kalau dandanannya kucel terus, ya selamanya dianggap orang bawah. Jangan dengerin omongan dia Bu, biarin aja, dia lagi ngoceh. Makanya sesekali buka internet dong, lihat tren baju sekarang. Jangan cuma bisa pasrah pakai daster sisa tahun lalu begitu. Kan kasihan yang liatnya. Mbak Kasir, tolong ya, ini dicuci pakai paket yang paling mahal, pakai sabun khusus, lembut yang impor, dan tolong disetrika, jangan sampai ada lipatan sama sekali, harus mulus. Baik Bu Rena, ini masuk paket deluxe ya, pengerjaannya dipisah dari yang lain. Harus dipisah dong, jangan sampai dicampur sama baju-baju kiloan yang murah punya orang lain. Nih, kayak punya Mbak Siti ini.
Nanti kalau dicampur, kuman atau lunturan warna dari baju murah bisa merusak serat sutra aku. Bisa stres aku kalau baju mahal ini sampai cacat. Jangan khawatir Bu Rena, di sini kan sistemnya satu mesin buat satu pelanggan, nggak bakal dicampur-campur kok, biarpun paket kiloan biasa. Ah, cuma buat jaga-jaga aja Mbak Siti, level bajunya kan beda jauh. Jadi cara ngerjainnya juga harus beda kelas lah. Aku nggak mau aja pakaian yang harganya jutaan rupiah ini disejajarkan atau ditaruh di keranjang yang sama dengan pakaian puluhan ribu yang sudah tipis begitu. Nanti aura kemewahan baju aku bisa hilang kalau deket-deket baju lecek. Iya deh Bu Rena, yang penting bajunya nanti bersih dan rapi ya. Aduh Mas, dari tadi kok kain yang dikeluarkan biasa-biasa aja sih. Aku kan udah bilang carikan kain yang paling mahal, paling berkilau, dan kalau bisa nggak ada satupun orang di kampung aku yang sanggup membelinya. Aku mau yang eksklusif. Mohon maaf Bu, kalau begitu ini saya punya koleksi terbaru yang baru datang kemarin sore. Ini kain payet kristal impor Bu, manik-maniknya dijahit tangan satu per satu, makanya harganya memang luar biasa mahal. Nah, ini baru pas sama selera aku. Coba aku raba bahannya. Wah, berkilau banget ya kalau kena lampu panggung. Sempurna ini. Tapi kain ini butuh perawatan khusus saat dijahit nanti ya Bu, karena payetnya sangat padat. Uang bukan masalah buat aku Mas, berapapun harganya bakal aku bayar sekarang juga. Yang penting pas acara pesta kampung minggu depan, begitu aku jalan masuk, semua mata cuma boleh tertuju ke aku. Aku mau bikin ibu-ibu di kampung itu sadar diri dan merasa makin minder dengan penampilan mereka yang sederhana itu. Pokoknya aku harus jadi yang paling wah. Wah, Bu Rena luar biasa sekali penampilannya hari ini. Pangling saya Bu, bajunya benar-benar mewah, berkilau dari atas sampai bawah. Pasti dong Mbak Titi, ini kan hari yang aku tunggu-tunggu. Hari ini ada pesta besar di kampung. Semua warga bakal ngumpul di panggung utama. Aku nggak mau penampilanku biasa-biasa aja. Tapi apa nggak keberatan itu bajunya Bu? Kelihatannya penuh banget sama manik-manik dan payet kristal. Keberatan? Ah, sama sekali enggak. Demi gengsi dan nama baik, berat sedikit ya nggak masalah. Hari ini aku mau kasih lihat ke orang-orang kampung, terutama ibu-ibu yang hobinya pakai daster kusam itu. Siapa ratu fashion yang sebenarnya di sini? Biar mata mereka terbuka lebar dan tahu diri kalau mau bersanding atau mengobrol sama aku. Tolong riasan matanya dikasih glitter yang banyak ya Mbak, biar makin bersinar pas kena lampu panggung. Aduh, ibu-ibu sayang, ini acara besar tingkat kecamatan loh, bukan sekedar arisan RT. Kok penampilan kalian mengenaskan begini? Cuma pakai batik biasa, nggak modal banget sih buat beli baju baru. Bu Rena, wah megah sekali bajunya hari ini. Kami memang pakai batik yang ada aja di lemari Bu. Yang penting kan sopan, bersih, dan pantas untuk menghadiri acara di kampung. Halah, alasan orang nggak punya uang ya begitu. Sopan aja nggak cukup Mbak Siti, harus wah dong kayak aku. Lihat nih baju aku, berkilau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kristalnya aja impor, kalau disandingkan sama batik lecek kalian, aduh jomplang banget. Makanya kalau ada acara begini tuh modal dikit lah, biar nggak malu sama lingkungan kita. Udah cukup Bu, jangan buat kekacauan di sini. Udah ya, aku malas lama-lama di pojokan kusem begini. Aku mau ke depan panggung utama, mau foto-foto dulu sama para pejabat biar makin hits.
kenapa sama baju aku? Kok pada copot kayak gini? Kok pada copot semua kristalnya? Astaga fotografer, jangan dipoto dulu dong. Ini kenapa sama bajuku? Kenapa tiba-tiba menyusut dan kusut begini? Waduh Bu, itu bajunya kenapa tiba-tiba mengkerut sendiri? Manik-maniknya habis total jatuh semua. Loh, lihat itu Bu Rena. Tadi pamer baju mahal, kok sekarang bajunya berubah jadi kayak kain rombeng begitu dalam sekejap. Aneh banget. Iya, kayak kena kutukan. Bajunya makin ditarik malah makin kusut dan ngelilit badannya sendiri. Tolong, jangan dilihat, tolong. Ini kenapa bajuku nggak bisa lurus? Malu banget aku, tolong. Berhenti berisik, tolong. Ibu-ibu, ada yang mau basreng dan keripik kacang nggak? Rasanya enak loh, harganya murah, belinya juga gampang. Tinggal tap gambarnya di layar ya. Mbak Koko, cukup. Saya lagi kesusahan ini. Kamu malah promosi jualan basreng. Ya maaf, saya pikir kamu lagi cosplay, Bu. Bu Rena, udah Bu, jangan nangis lagi ya. Ini, pakai aja baju ganti punya saya dulu ya. Emang cuma kemeja polos sederhana sih, tapi udah dicuci bersih dan rapi kok. Ayo dipakai dulu, biar Bu Rena nggak kedinginan dan bisa tenang. Mbak Siti, Bu Tari, Bu Aminah, kenapa kalian malah ada di sini dan menolong aku? Padahal selama ini aku udah jahat banget sama kalian, sering menghina dan merendahkan kalian semua. Sudah, Bu Rena, nggak usah diingat-ingat lagi ya yang sudah lewat. Kita ini hidup bertetangga, Bu. Sudah layaknya keluarga sendiri. Kalau ada yang kesusahan, ya wajib bagi kita untuk saling membantu tanpa melihat apapun. Benar Bu, Gusti Allah mungkin menegur kita dengan caranya masing-masing. Yang penting sekarang Bu Rena aman di sini. Maafkan aku, tolong maafkan semua kesombongan dan kata-kata kasarku selama ini. Aku salah besar, aku sadar sekarang. Kemuliaan seseorang itu sama sekali nggak dilihat dari pakaian mahalnya, tapi dari ketulusan hatinya. Hati kalian jauh lebih indah dan mulia daripada semua baju sutra yang pernah aku pamerkan. Aku berjanji nggak akan pernah lagi menilai orang dari penampilannya.